Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta berkat dan rahmat hidayahnya, kami kelompok 2 dapat mempresentasikan makalah kami hari ini dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran, serta tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran, kami akan memaparkan mengenai implikasi komunikasi pemasaran. Dalam hal ini ada 3 materi yang akan kami bawakan. Materi pertama mengenai isu lingkungan, polusi industri dan ISO 14000 yang akan dibawakan oleh saya sendiri, saya atas nama Nirmala Sari B. Kemudian materi kedua yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Sidi Andi Morang mengenai etika dalam komunikasi pemasaran. Kemudian materi ketiga akan dibawakan oleh saudari Nadia Arifah mengenai peraturan dalam komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu sendiri adalah sarana di mana perusahaan menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen tentang barang, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, mengenai merek dan produk yang mereka jual. Komunikasi pemasaran bagi konsumen dapat memberitahu mereka atau memperlihatkan tentang bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan oleh orang macam apa serta di mana dan kapan. Komunikasi pemasaran berkontribusi pada ekuitas merek dengan menciptakan citra merek serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai isu lingkungan, polusi industri dan ISO 14000. Pencemaran lingkungan merupakan hal yang paling sangat banyak terjadi di seluruh dunia, baik itu pencemaran udara, air, tanah, sampah, sampai pencemaran limbah rumah tangga maupun itu limbah perusahaan dan limbah pabrik. ISO 14 itu sendiri merupakan salah standar internasional untuk manajemen lingkungan yang berlaku di setiap usaha atau organisasi terlepas dari ukuran usaha atau pendapatan. Standar ini dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi ISO yang memiliki perwakilan komite di seluruh dunia. ISO 14000 standar manajemen lingkungan yang ada untuk membantu organisasi meminimalkan bagaimana organisasi operasi mereka berdampak negatif pada lingkungan. ISO 14000 merupakan organisasi yang bergerak di bidang standar pengelolaan lingkungan di perusahaan agar perusahaan tersebut bebas dari pencemaran yang berdampak langsung pada lingkungan. ISO 14000 sendiri sangat perlu dikembangkan dalam standarisasi pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, pertanian ramah lingkungan benar-benar berdampak positif bagi lingkungannya itu sendiri. Kemudian salah satu perusahaan yang menerapkan ISO 14000 yaitu PT Fajar Surya Wisesa. Perusahaan tersebut memperoleh sertifikat ISO 9001/2008 dan mendapatkan akreditasi penuh ISO 9000 sisir dengan sertifikat nomor 9502052. Perusahaan memperoleh sertifikat ISO 14001/2004 untuk pengelolaan lingkungan hidup pada bulan Juli 2011 dan sertifikasi OHSAS 18001/2011 yaitu sertifikasi untuk kesehatan dan keselamatan operasional dari OHSAS Group pada akhir tahun 2011 lalu. Adapun penerapan Grand Marketing yang ada di Indonesia, salah satu perusahaannya yaitu PT Astra Nissan Diesel Indonesia. Penjualan Astra Nissan Diesel Indonesia berhasil menaikkan pangsa pasar menjadi 22% total market bus dan truk di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian materi kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada saudari Nirmala Sari B yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya mengenai etika dalam komunikasi pemasaran, di mana dalam etika komunikasi pemasaran terdapat 10 poin etika. Baiklah, kita melangkah ke poin yang pertama, di mana poin pertama itu memperhatikan siapa target yang akan diincar. Maksudnya adalah produk yang akan diterbitkan oleh perusahaan yang akan digunakan oleh pelanggan ini, kita harus memperhatikan kesesuaian bentuk konten atau bentuk produk
untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Kenapa harus dibedakan? Karena tidak mungkin produk khusus anak-anak digunakan oleh orang dewasa dan tidak mungkin pula produk khusus orang dewasa digunakan oleh anak-anak. Poin yang kedua adalah kejujuran dalam periklanan. Dalam etika komunikasi pemasaran, kejujuran dalam periklanan ini sangatlah penting. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kepuasan konsumen, kita harus melakukan kejujuran dalam periklanan agar konsumen juga bisa mempercayai produk-produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, dan juga konsumen juga dapat meningkatkan produktivitas nantinya. Poin berikutnya adalah tidak menyerang kompetitor. Maksudnya adalah dalam dunia pemasaran, menghargai kompetitor lain adalah cara bersaing yang sehat. Bahkan ketika pebisnis menggunakan internet sebagai media pemasarannya, maka ia juga harus memperhatikan etika komunikasi internet tersebut. Jadi jika ingin hubungan antara kompetitor satu dan kompetitor yang lain itu terjalin dengan baik, kita tidak perlu menyerang satu sama lain. Dan yang keempat adalah tidak bersifat ofensif. Maksudnya adalah di mana para pelaku pemasaran tidak boleh menyerang satu pihak dengan pihak yang lain. Oleh karenanya, hendaknya para pelaku pasar juga memperhatikan kaidah supaya tidak menyalahgunakan aturan yang telah diterapkan. Baiklah, kita beralih ke poin kelima, yaitu memberikan informasi yang tidak berlebihan. Maksudnya adalah dalam memasarkan sesuatu kepada pelanggan atau customer itu, kita tidak boleh melebih-lebihkan informasi yang kita berikan kepada pelanggan agar kepercayaan pelanggan atau customer kita itu meningkat dan mempercayai produk-produk yang akan kita berikan kepada pelanggan tersebut. Dan poin yang keenam adalah memperhatikan kesopanan. Nah, dalam hal ini, dalam etika dalam komunikasi pemasaran, memperhatikan kesopanan sangatlah penting. Kenapa? Karena erat kaitannya dengan etika. Ada banyak sekali perilaku pebisnis yang memandang atau mengindahkan hal ini. Mengapa? Karena kesopanan bisa menjadi komponen wajib agar komunikasi pemasaran bisa berjalan dengan baik atau normal. Baiklah, kita beralih ke poin ketujuh, yaitu memperlakukan konsumen dengan rasa hormat. Dalam hal ini kita dapat simpulkan bahwa pembeli adalah raja, meskipun konsumen sudah memiliki ketergantungan yang tinggi pada produk yang ditawarkan. Tetapi ada baiknya kita memelihara dan menjaga rasa hormat kepada konsumen, sehingga konsumen kita itu tetap merasa nyaman dan puas. Selanjutnya adalah tidak mengandung unsur sara. Maksud dari sara dalam etika pemasaran adalah tidak melecehkan satu suku atau satu ras tertentu, sehingga komunikasi pemasar yang baik dapat berjalan dengan normal. Baiklah, kita beralih ke poin 9, yaitu memperhatikan nilai dan moral. Nah, di mana dalam hal ini sebenarnya hampir mirip dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan sopan, agar komunikasi yang efektif bisa berlangsung dan semua elemen-elemen komunikasi bisa merasa diberikan kesempatan yang baik. Nah, baiklah, poin yang terakhir adalah memberikan kesempatan testimonial. Testimoni di sini yaitu sebuah umpan balik dan penilaian langsung dari pengguna produk atau layanan, agar pengguna produk tersebut dapat mempercayai kualitas produk yang dipasarkan oleh usaha yang kita jalani. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nadia, dan kepada Saudari Nadia saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sidik Andi Morang, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai peraturan dalam komunikasi pemasaran. Jadi dalam peraturan komunikasi pemasaran ini terbagi menjadi dua bentuk regulasi atau peraturan yang dapat mempengaruhi banyak aspek dari komunikasi pemasaran, yaitu regulasi pemerintah dan regulasi dalam industri itu sendiri.
Dalam peraturan komunikasi pemasaran ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini regulasi agen federal mengenai komunikasi pemasaran. Regulasi agen federal mengenai komunikasi pemasaran ini menjelaskan 4 poin. Yang pertama, regulasi mengenai deceptive advertising, yaitu peraturan dikeluarkan karena adanya penipuan apabila suatu representasi, kelalaian dan praktik yang cenderung merugikan konsumen. Yang kedua itu regulasi mengenai unfair practices, yaitu peraturan dikeluarkan karena adanya tindakan yang melanggar kebijakan publik yang telah lama berlaku, tidak bermoral, tidak etis, tidak jujur dan membahayakan konsumen, kompetitor dan perusahaan lainnya. Terus yang ketiga ini informasi mengenai regulasi. Jadi walaupun dalam regulasi periklanan ini tujuan utamanya itu untuk melarang praktik deceptive dan unfair, regulasi juga dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang apa yang seharusnya tidak mereka terima. Dan yang terakhir itu regulasi mengenai product labeling. Jadi peraturan dikeluarkan untuk mengatur informasi yang dicantumkan dalam kemasan produk makanan dan obat. Selanjutnya yaitu mengenai regulasi komunikasi pemasaran oleh state agency. Jadi setiap negara bagian itu memiliki atau mempunyai biro pembuat regulasi untuk melindungi pasar dari praktik penipuan bisnis, seperti National Association Attorney General atau NRAG, yang dimana yang dalamnya terdiri dari para penuntut umum dari 50 negara bagian dan telah menjalankan peran aktif mereka. Yang ketiga itu self-regulation periklanan. Jadi suatu bentuk dari private government atau pemerintahan mandiri di mana sekelompok orang menentukan dan memberlakukan peraturan mengenai perilaku secara sukarela. Jadi self-regulation ini di mana sekelompok itu berhak untuk menentukan dan memberlakukan peraturan mengenai industri mereka itu sendiri. Baiklah, yang terakhir itu mengenai peraturan dalam komunikasi pemasaran di Indonesia. Jadi ada beberapa peraturan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu UUPK. UUPK ini membahas atau mengatur perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang dalam mengiklankan suatu produknya. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimana larangan memuat iklan berupa minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, yang membahas tentang setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan. Dan keempat itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Jadi iklan rokok tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan juga harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan pada label rokok, berupa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Dan yang terakhir itu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Menkes SK angka Romawi 4 1994 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetik, pembekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.